Kalau jual obat itu kan ribet ya. Gimana kalau aku jual iman? Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir. Biasa Besti, aku comeback lagi dengan membawakan satu cerita yang aneh, ngeri, tapi bikin mikir keras. Di sini aku akan ngajak kamu sadar kalau kejahatan itu nggak selalu datang dari orang yang kelihatannya galak, bertato, serem, tapi kejahatan itu datang dari orang yang berbicara lemah lembut, senyumnya kalem, dan hobinya yoga. Ya, yoga. Hari ini kita mau bahas satu sekte yang bernama Omu Shinryu. Sekte ini datang dari negara Jepang, sekte yang ngetrend di tahun 80-an, dari negara maju, negara yang tertib, negara yang kalau antre aja udah kayak penggaris, lurus banget. Tapi dari negara itulah lahir sebuah sekte yang sempat mengguncang negara Jepang. Sedikit spoiler aja, biar gak pura-pura kaget di akhir. Cerita ini bakal berujung ke sebuah tragedi yang memakan ribuan korban, kepanikan massal, dan satu nama yang menjadi pusat semuanya. Tapi tenang, kita itu gak langsung lompat ke sana, karena semua sesuatu yang besar itu berasal dari sesuatu yang kecil. Dan bagaimana detail kronologinya? Begini ceritanya. Shizuo Matsumoto lahir pada tanggal 2 Maret 1955 di Yatsuhiro, Kumamoto, Jepang, dari keluarga yang sederhana. Sebenarnya gak banyak detail tentang masa kecilnya si Shizuo ini, karena kan kita tahu di negara Jepang kan emang negara yang sangat-sangat melindungi privasi warganya, apalagi yang bermasalah ya. Tapi diketahui kalau ayahnya Shizuo ini adalah pengrajin tatami dengan penghasilan yang pas-pasan. Sejak lahir, Shizuo mengalami gangguan penglihatan, mata yang satu hampir buta dan yang satu rabun berat. Karena kondisinya ini, dia dikirim ke sekolah khusus tunanetra. Nah, tapi di tempat inilah pola kepribadiannya itu mulai terlihat. Anak-anak lain mengingat sosok Shizuo ini adalah sosok yang manipulatif dan dominan, suka menggunakan ketidakmampuannya untuk menyuruh orang, menekan, bahkan menipu kecil-kecilan. Masuk usia remaja, Shizuo mulai kepikiran nih kalau dia ingin naik kelas. Ya, kelas sosial maksudnya. Dia pengen jadi dokter, pengen jadi orang yang terpandang, pengen jadi orang yang dihormati. Bahkan pernah dia mencoba mendaftar ke universitas kedokteran, tapi gagal. Ya, masalahnya otaknya standar, matanya rusak, duit pun gak ada, gengs. Di titik ini, hidupnya tuh ngasih tamparan keras kalau lo bukan siapa-siapa. Dia ditumbuh dengan rasa rendah diri yang sangat besar, dibungkus dengan ambisi dan delusi keagungan. Di satu sisi dia merasa kalau dunia menolaknya, tapi di sisi lain dia mulai membangun fantasi bahwa dirinya ditakdirkan lebih tinggi daripada orang lain. Setelah gagal jadi orang yang rasional, dia pindah jalur nih guys. Kalau nggak bisa dihormati karena ilmu, ya dia harus dihormati karena kesaktian. Karena hal itulah dia mulai belajar ilmu mistisme, pengobatan alternatif, dan kekuatan supranatural. Bukan karena pencarian spiritual murni, tapi dari aspek itulah dia berpikir kalau dia akan diakui dan merasa berkuasa. Ini sesuatu yang gak pernah didapatkan oleh anak yang hampir buta dan miskin. Dan tentunya bidang ini gak memerlukan nilai ujian kan. Dari sinilah Shizuo mulai buka praktik kecil-kecilan. Dia jual obat dan jamu herbal. Ia beranggapan kalau bisa menyembuhkan penyakit ini itu. Tapi faktanya, komposisinya itu ya asal-asalan, gengs. Dedaunan, akar, dan harapan palsu. Teknik dagangnya pun sederhana tapi licik. Dia itu nggak cuma ngejual produknya, tapi lebih ke ngejual ceritanya. Kalau ada pasien yang ngeluh sakit, ya tinggal dibilang, kamu kotor. Dan kalau sudah beli obatnya terus nggak sembuh, lalu dibilang, kamu itu kurang percaya aja sama ramuanku. Jadi gagalnya itu selalu salah pasien, gengs, bukan salah obatnya. Dan ajaibnya, laku keras. Kenapa nggak bisa laku? Karena orang-orang yang putus asa itu mudah percaya, gengs. Apalagi kalau dibungkus dengan intrik spiritual kan. Nah, di fase ini Shizuo nangkep sesuatu yang penting. Jadi, aku hanya tinggal meyakinkan omonganku saja nih biar orang nurut. Itu pikirnya. Lalu dia mulai, katanya mampu melihat aura, mengklaim punya energi khusus, sok jadi tabib yang berbeda dari yang lain. Padahal aslinya, ya, bohong.
Sampai pada awal tahun 1980-an, kebohongan Chizuo mulai terbongkar. Chizuo ketahuan menjual obat-obatan ilegal dan klaim palsu. Akhirnya dia didenda, reputasinya rusak, dan diperingatkan secara garis keras. Ya, tapi dia nggak kapok sih. Harusnya kan ini jadi titik berhenti ya, tapi ya sebaliknya. Dia itu malah mikir ide yang cemerlang. Kalau jual obat itu kan ribet ya, gimana kalau aku jual iman? Hampir nggak ada aturannya kan? Kalau jual jamu kan bisa dicek di lab. Nah kalau jual pencerahan, siapa juga yang mau ngecek? Tuhan. Dari sinilah dia OTW naik level. Dari penjual obat palsu menjadi penjual keselamatan. Dan kita semua tahu kalau jualan terakhirnya ini bakal memakan banyak korban. Lalu dia mulai bermeditasi berjam-jam nih, isolasi, tidak tidur, puasa. Dalam kondisi seperti itu, otak bisa halu. Bukan hal mistis secara psikologis, tapi akalnya kan jadi rusak ya kan? Dan pengalaman halusinatif itu diterjemahkan menjadi wahyu. Dan di sini dia juga mulai kepikiran, waktu bernama Chizuo Matsumoto hidupnya biasa aja. Bahkan dikenal sebagai orang yang gatot, gagal total. Maka dari itu dia mau mengubah namanya nih guys. Masuklah nih fase pencerahan versi dia sendiri. Dia mulai ngaku mendapat wahyu saat meditasi. Melihat gambaran kiamat dan merasa kalau dirinya dipilih. Di titik ini nama lama dianggap terlalu manusiawi. Maka Chizuo resmi mati. Bukan secara fisik tapi secara identitas. Dari sini dia mengganti nama menjadi Shoko Asahara. Nama yang terlihat kuno, religius, punya aura spiritual, dan tidak terikat masa lalu. Nama baru, karakter baru. Dengan nama ini, dia bukan orang lagi gagal katanya. Dia bukan lagi penjual obat abal-abal. Dia menganggap dirinya sebagai guru. Karena dalam dunia spiritual, ganti nama itu udah bom gengs. Ya katanya biar selaras dengan energi, biar meninggalkan ego duniawi, dan katanya terlahir kembali. Padahal kenyataannya ego yang lagi dibesarin. Setelah namanya itu berubah, perilakunya pun ikut berubah gengs. Nada bicara lebih tinggi, bahasa yang lebih absolut. Bukan lagi menurut saya, tapi menurut kebenaran. Bukan lagi aku merasa, tapi aku tahu. Shoko Asahara pun pernah mengklaim kalau dirinya bisa terbang. Dia bahkan nunjukin foto ketika dia terbang ke semua pengikutnya. Jubahnya melayang, kakinya nggak nyentuh tanah. Katanya, lihat, hukum fisika saja udah nggak mempan di aku. Padahal kenyataannya ini sederhana, gengs. Dia cuma loncat, satu loncatan kecil, satu jepretan kamera kan. Anak kecil pun tahu. Dan ribuan orang lain itu berkata, wah, ini bukan manusia biasa nih. Di dunia sekte, logika itu opsional. Selagi yang bilang mereka anggap suci, yang mereka ikut aja. Mau terbang kek, mau kiamat kek, mau diracun kek. Yang penting pemimpinnya itu kelihatan sakti. Miris ya. Dan dari situlah pengikut mulai melihat dia bukan sebagai manusia, tapi sebagai figur mesianik, juru selamat. Pada tahun 1984, Shoko Asahara mendirikan sebuah sekolah spiritual group yang menggabungkan antara yoga, meditasi, dan ajaran spiritual di Tokyo. Awalnya dikenal sebagai Omu Shinsei no Kai, yang berarti komunitas spiritual atau spiritual yoga Omu. Awalnya sih biasa aja, tenang, damai. Orang-orang yang datang karena stres, capek hidup, merasa kosong, dan Shoko Asahara pintar dalam baca situasi itu, gengs. Jadi pelan-pelan dia itu mulai ngomong bukan soal atur nafas dan meditasi aja. Dia mulai ngomong, dunia ini sudah rusak. Manusia tidak akan selamat. Hanya yang tercerahkan yang bisa selamat. Dan anehnya, orang-orang gak pergi, malah makin nempel sama dia. Lalu kelompok kecil ini mulai menarik pengikut, termasuk lulusan universitas terkenal. Asahara mulai membuat citra dirinya sebagai guru spiritual dengan kemampuan mistik. Omu Shinsei no Kai resmi berubah nama menjadi Omu Shinryu, yang berarti kebenaran tertinggi Omu. Setelah berganti nama, entah keajaiban apa yang menyelimutinya, organisasi ini berkembang pesat di Jepang, gengs. Bahkan pemerintah Jepang mengakui kalau Om Shinrikyo ini adalah agama yang resmi di sana. Bahkan pemerintah ini memberikan keistimewaan hukum seperti status pajak dan perlindungan tertentu. Ini nih langkah yang kemudian disesali banyak pihak
karena menyamarkan aktivitas internalnya yang berbahaya. Karena arah ideologi dan kegiatan yang semakin lama semakin berbahaya. Ya, meski begitu, Om Shinrikyo ini tumbuh dengan pesat, gengs, bahkan sampai keluar Jepang. Om Shinrikyo ini nggak memungut pengikut di jalanan, gengs. Mereka nyasar langsung ke otak yang pinter dengan branding rapi. Yoga, meditasi, sains, filsafat, kiamat, yang kedengarannya berat, eksklusif, dan intelektual. Targetnya jelas, mahasiswa elit, insinyur, dokter, orang yang kelihatannya mapan, tapi kosong di dalam. Omo ini tidak jual Tuhan, tapi mereka jual rasa dispesialkan. Lu beda, lu terpilih, cuma kita yang ngerti kebenaran. Kalau nggak paham ajarannya, itu tandanya kamu belum tercerahkan. Dari situlah logika mulai mundur, ego yang maju, makanya pengikutnya ini sampai puluhan ribu. Bahkan di Rusia pun sudah ada cabangnya di sana, gengs. Selain Rusia, juga di Sri Lanka, Jepang, Jerman, Amerika Serikat. Bahkan konon di Indonesia pun ada. Ya, tapi cuma sebagai simpatisan aja. Selain itu, Om Shinrikyo ini punya tim kreatifnya nih, gengs. Mereka punya majalah sendiri, anime, manga, kaset ceramah, bahkan iklan di radio dan TV di Jepang. Jadi marketingnya itu luar biasa, gengs. Di bawah Asahara, ideologi Om berubah dari yoga sederhana menjadi kepercayaan yang menggabungkan unsur Buddha, Hinduisme, Kristen, serta ramalan kiamat. Dia mengklaim kalau hanya anggota Om lah yang akan selamat dan mulai mempromosikan isolasi dari masyarakat luar. Organisasi ini semakin lama semakin kebangetan, mulai melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota yang ingin keluar dari organisasi itu, melarang kontak dengan keluarga, which is memutus hubungan, hingga pembentukan unit Ministry Sains dan Intelijen yang terlihat dalam eksperimen senjata, kimia, dan biologis. Jadi punya eksperimen gitulah di dalam laboratoriumnya. Semakin lama, pikiran Asahara ini semakin gelap, gengs. Asahara mendoktrin pengikutnya dan meyakinkan kalau pemerintah Jepang itu adalah musuh. Dunia akan kiamat dan Om harus menyerang duluan. Dan sebelum tragedi besar, Om sudah melakukan beberapa teror, seperti serangan Gasarin pertama yang ada di Matsumoto. Ya, ini walaupun eksperimen tapi sudah memakan banyak korban jiwa, gengs. Banyak yang meninggal, juga banyak yang itu kena efek Gasarin. Dan negara Jepang bingung pada saat itu, gengs. Polisi yang gak nyari sekte, gak nyari pemimpin agama. Mereka malah mengira kalau yang melakukan teror itu adalah orang biasa aja. Karena siapa juga yang kepikiran kalau di Jepang yang terkenal dengan negara yang tertib itu ada agama yang bikin senjata kimia, kan? Pada saat itu, Om Shinrikyo itu lolos. Tapi bukan karena mereka cerdas, tapi karena sistemnya lambat. Karena mungkin itu adalah hal pertama di Jepang, gengs. Jadi polisi belum sempat kepikiran ke sana. Lagi pula, saat itu kan Omu masih berlabel sebagai agama resmi. Dan agama, katanya itu kan gak ngebunuh, kan? Sampai setahun kemudian, Tokyo diserang. Baru deh semua panik, baru deh semua nyambung. Pagi itu pada tanggal 20 Maret 1995, Tokyo lagi sibuk-sibuknya. Di dalam kereta, orang mau berangkat kerja, ada yang mau berlibur, ada yang mau sekedar jalan-jalan. Awalnya nggak ada aneh, cuma terlihat beberapa penumpang yang kelihatannya biasa-biasa aja. Baju rapi, tas kerja, nggak ada yang mencurigakan. Sampai akhirnya ada pria dewasa, tiba-tiba menusukkan ujung payungnya ke plastik hitam yang terbungkus dengan koran. Begitu ditusuk, dia meninggalkan plastik itu begitu saja di lantai, lalu dia bergegas pergi ke pintu keluar dan turun di stasiun berikutnya. Itu juga yang dilakukan oleh 4 orang lain di 4 gerbong berbeda, dan total ada 5 gerbong ya, gengs. Awalnya nggak ada yang aneh dari perilaku orang-orang tersebut. Nggak ada ledakan, nggak ada suara aneh, cuma bau samar yang bikin orang mikir, ini bau apa ya? Mungkin ada yang mikir, ini kentut siapa ya? Di sini para penumpang itu banyak yang nggak sadar tentang apa yang terjadi, gengs. Ya, mereka ngira ya cuma bau biasa, cuma orang pusing mual karena mabuk perjalanan biasa. Bayangin betapa chaosnya di sana. Udahlah kereta bawah tanah,
sirkulasi udara minim dengan jumlah ratusan orang per gerbongnya, ditambah pada saat kejadian kereta dalam posisi melaju. Jadi kan gas tertiup angin kan, makin menyebar. Dan ini ada 5 kereta yang kena. Dan dari kejadian itu, ada setidaknya 13 orang meninggal dan ribuan orang terkena dampak gas beracun itu. Gak cuma penumpangnya aja, pelaku pun ikut terpapar oleh gas itu, gengs. Ya, tapi dalam dosis kecil, karena kan dia langsung berlari keluar. Ya, tentunya gak mengancam nyawa mereka, kan? Pemerintah Jepang awalnya di sini kebingungan, gengs. Rumah sakit penuh, petugas gak langsung tahu ini serangan apa. Tapi kali ini, skandalnya itu terlalu besar untuk bisa ditutupin. Dan dari sinilah Omu Shinrikyo mulai dicurigai. Karena hasil lab ini memastikan kalau itu adalah gas sarin. Ini bukan gas sembarangan, gengs. Ini gas yang dibuat dengan susah payah dengan dana yang fantastis. Tujuan Omu di sini bukan hanya sekedar membuat publik panik, gengs. Sebenarnya polisi waktu itu udah mulai mengendus Omu. Dan serangan ini dipakai buat mengalihkan perhatian dan mengacaukan negara. Di kepala Asahara, ini juga bagian dari kiamat yang katanya akan membersihkan dunia. Kalau ada yang mati, ya itu cuma angka spiritual aja. Dan kasus ini pun sudah terendus sebelumnya, itu di kejadian penyerangan di Matsumoto kan, di mana Omu pakai gas sarin yang pertama kali itu. Jadi ini bukan dugaan liar ya, gengs. Ini adalah pola yang terulang. Serentak, banyak pelaku, patuh instruksi, ini ciri khas sekte, bukan pelaku satu orang. Selain itu, beberapa pelaku juga sempat dilarikan ke rumah sakit, gengs, dengan gejala yang mirip korban kereta. Tapi ceritanya asal-asalan, gengs. Dan setelah ditelusuri, jejak mereka nyambung ke sekte Om Shinrikyo. Ditambah lagi, kan memang Omu ini sudah lama dicurigai. Banyak anggota hilang, dibunuh mungkin, diduga punya laboratorium aneh, dan tersebar simpang siur omongan tentang kiamat yang makin hari makin kebablasan. Jadi saat gas sarin menyebar di Tokyo, ini bukan lagi kejutan. Ini tuh konfirmasi. Dan akhirnya markas mereka digerebek. Dari sinilah polisi menemukan laboratorium kimia, bahan beracun, dan bukti bahwa ini tuh bukan kebetulan. Setelah diinterogasi, pelaku lapangan itu ada 5 orang, gengs. Ini adalah anggota inti Omu. Mereka bernama Tomomitsu Nimi, Kenichi Hirose, Yasuo Hayashi, Masato Yokoyama, dan Toru Toyoda. Mereka itu bukan orang miskin, bukan juga pengangguran. Mereka itu lulusan sains, insinyur, akademisi. Dan yang ngasih perintah tentulah satu orang, yaitu Shoko Asahara, si guru buta yang aku bisa melihat akhir dunia. Shoko Asahara ditangkap dalam kondisi jauh dari kata guru suci. Dia ngumpet dan gak mengakui segala perbuatannya, meskipun buktinya udah ada di depan mata, bahkan udah ada yang ngomong, gengs, tapi dia tetap kekeh kalau dia gak salah. Karena kasusnya ini besar dan ruwet, pelakunya banyak, perannya beda-beda, buktinya rumit, ditambah Omu berlindung di belakang status agama, ditambah juga Shoko Asahara ini makin mengulur waktu, jadi proses hukumnya itu lama, gengs. Ya bukan karena penyelidikannya lambat, tapi negara sedang menyelidiki kasus ini sampai ke akar-akarnya. Sampai akhirnya Shoko Asahara terbukti bersalah dan divonis hukuman mati di tahun 2018 beserta kelima kaki tangannya. Mereka juga sama-sama divonis mati. Tapi ada satu yang divonis seumur hidup, yang katanya satu orang ini yang buka suara, gengs, jadi mendapat keringanan. Lalu gimana nih nasib Om Shinrikyo setelah ditinggal mati oleh Shoko Asahara? Ya tentulah, Om Shinrikyo ini resmi bubar. Nama Om Shinrikyo itu bahkan dilarang total di sana. Aset disita, aktivitas dibekukan, dicap terorisme domestik Jepang. Secara hukum, Om sama dengan tamat. Tapi mereka itu ganti kulit, geng. Lahirlah organisasi bernama ALEP. Beberapa mantan anggota ini bikin organisasi baru. Klaim mereka sudah meninggalkan ajaran Shoko Asahara. Tapi kenyataannya masih pakai doktrin lama, masih menganggap Asahara sebagai figur spiritual, masih rekrut anggota muda. Maka dari itu, ALEP diawasi ketat oleh negara Jepang. Kantor mereka ini sering digerebek, rekening dan segala aktivitas dimonitor ketat oleh Jepang, gengs. Selain itu ada juga kelompok yang bernama Hikari Nowa.
ini nih organisasi yang juga dari pecahan anggota Aum Shinrikyo yang katanya anti kekerasan. Tapi tetap saja, pusatnya kan dari Aum kan, masih bawa warisan ideologi sesat dan tetap masuk dalam radar intelijen Jepang. Jepang di sini tuh kayak trauma, guys. Serangan sarin itu kayak luka nasional. Makanya sampai hari ini Jepang nggak pernah lengah. Hukum soal sekte makin diperketat. Bahkan Omu dan turunannya ini menjadi kasus yang dicontohkan di buku Hukum Psikologi dan Kriminal. Soko Asahara mati, tapi ideologi sesat nggak otomatis mati bareng pelakunya. Omu Shinrikyo hancur sebagai nama, tapi jejak racunnya masih tersisa, guys. Kecil, diawasi, tapi belum sepenuhnya lenyap. Dan dari kejadian hal ini, Jepang belajar satu hal penting. Kejahatan paling berbahaya bukan datang dari orang yang marah, tapi datang dari orang yang kelewatan percaya kalau dia benar. Dan sepintar apapun orang, gak bikin dia kebal dari manipulasi. Karena yang dicari manusia bukan hanya kebenaran, tapi makna hidup. Oke, itu guys cerita dari aku malam ini. Gimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen juga saran-saran yang membangun. Saran-saran tentang apa siapa yang ingin aku ceritakan di channel ini boleh. Subscribe juga agar channel ini terus berkembang dan selalu menemani malam gabut kamu dengan cerita yang aneh, ngeri, tapi bikin mikir dan bikin sadar tentunya. Oke lah, see you next time, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.